Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apakah kalian tahu tentang kepribadian aspek agama? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Royatul Nasir dari Prodi BKPI A semester 2. Langsung saja ke materi. Pertama kita mengenal dulu tentang biografi tokoh. Jadi di sini saya menjelaskan tentang biografi tokoh tentang Nijar Abzar. Nijar Abzar ini seorang dokter yang lahir di kota Damaskus, Syria pada tahun 1946 Masehi. Dia lahir di tengah warga yang gempar hendak nilai-nilai religi, yang menjadikan salah satu ulama serta sastrawan kontemporer Damaskus. Bertahun-tahun belajar langsung dengan cendekiawan sangat termuka di Damaskus. Buatnya jadi salah satu cendekiawan Syria serta saat ini jadi perintis sastra Damaskus. Damaskus setelah yang sebagai firman Allah Quran Surat Al-Hijrah ayat 26. Adamlah terciptanya manusia lewat proses biologis yang terjalin pada manusia. Selaku hasil proses biologis, manusia terbentuk dari sari tanah selaku mani. Beberapa kitab Al-Quran menyebutkan lingkaran, sementara yang lain menyebutkan al-bashar, al-insan, al-nas, bani Adam, awal bashar. Ungkaran tafsir al-bashar, kata al-bashar itu selain Allah diturunkan kepada semua manusia, laki-laki dan perempuan, dan kepada semua utusannya. Allah melibatkan wahyu kepada para rasulnya, tapi tidak kepada manusia. Kata al-bashar adalah jamak. Al-bashrah berarti tempat tumbuhnya kulit kepala, muka atau rambut. Nama al-bashar mengacu pada orang yang secara biologis identik. Di sisi lain, hewan memiliki rambut atau bulu yang sama. Al-bashar juga mengacu pada kontak kulit antara laki-laki dan perempuan. Sebagai manusia biologis, manusia memiliki kodrat manusia, misalkan makan, minum, tidur, kebutuhan seksual, dan lain-lain. Dari sudut pandang basyaro, seseorang harus makan dan minum selama perkembangan, sehingga berkaitan dengan aspek perkembangan kelahiran. Lanjut yang keempat, faktor.
penentuan kepribadian. Faktor penentu kepribadian. Pencipta manusia mengaitkan dua faktor, ialah roh serta badan. Ketika kita bisa memisahkan benak serta badan sebab keduanya tersambung, yang memenuhi penciptaan manusia, ruh mengguncang ide keahlian berpikir, hati keahlian meyakini serta nafi keahlian merasakan ataupun mendesak, serta badan jasmani. Manusia setelah itu diciptakan dari salsah, ialah tanah liat yang kering beku, bagian dari penciptaan Nabi Adam AS. Memang dalam beberapa referensi dalam Al-Quran, Al-Baqarah, Al-Nas, dan Bani Adam, menurut perikop di atas, manusia adalah hamba Allah. Oleh karena itu seorang harus memikirkan dirinya sendiri sepanjang hidupnya. Seorang harus mengetahui kebajikan ini sepanjang hidup mereka. Orang harus selalu menjadi hamba Allah yang taat istiqomah. Yang kelima, dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian itu personality, berasal dari kata personal yang berarti diri ataupun orang. Dalam bahasa Inggris digunakan sebutan personality yang berarti sekumpulan karakteristik raga mental secara moral yang membedakan seorang dengan orang lain. Dari bahasa Latin karakter diucap personal, yang berarti topeng perilaku, perasaan, ekspresi, serta temperamen diwujudkan aksi dalam suasana tertentu. Ada seorang tokoh yang berkomentar, yaitu Hamka, kalau karakter merupakan awal seperangkat waktu serta kekuatan yang menampilkan kekuatan dalam hubungan dengan orang lain. Jadi terdapat orang besar serta kecil, terdapat yang hidupnya sangat berarti, serta terdapat yang tidak berarti apa-apa, kedatangan tidak berpahala, serta kepergian tidak aneh. Kedua, himpunan watak, benak, hendak, cita-cita, serta wujud raga ini menimbulkan bayaran kemanusiaan berbeda diri yang lain. Yang keenam, perkembangan kepribadian. Jadi perkembangan kepribadian itu, layanan konseling adalah layanan profesional untuk kebahagiaan umat manusia, serta dan di masa depan sebagai profesional konselor memiliki kompetensi guru tercermin dalam pelayanan pada klien, sehingga terjadi perubahan pada klien dibandingkan kemampuan dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau teknik. Oleh karena itu, Dahlan menggagaskan bahwa konselor muslim harus menggunakan Asmaul Husna ketika membantu klien untuk kembali ke hati nuraninya, sehingga setetes dari hati nurani klien akan membangkitkan ilahi yang diterapkan konselor Islam melalui konseling. Yang terakhir, yang ketujuh, implikasi terhadap bimbingan dan konseling. Meski hubungan antara agama dan kesehatan jiwa tidak bersifat kausal secara langsung, namun peran agama dalam kesehatan jiwa secara langsung atau tidak langsung, konsep
psikoterapi dan kesehatan jiwa memasuki atau mengakui agama dalam perkembangan nasihat jiwa. Menurut pada penjelasan Yahya Jaya tentang konsep perdamaian Zakia derajat di atas, mencapai ketuhanan untuk hanya masalah iman, tetapi juga harus melibatkan ketakwaan iman dan kesalehan dan kekuatan yang pas. Selain itu, salah satu tanda integrasi seorang adalah keimanan dan ketakwaannya. Oleh karena itu, orang yang beriman dan bertakwa dapat disebut cerdas, dan orang yang berakal harus memiliki iman dan kesolehan. Jadi kesimpulannya, setelah mempelajari teori pendekatan keagamaan, Nijar bangsa dapat disimpulkan bahwa konsepnya tentang agama Islam, seperti pemahaman dapat menjelaskan Nabi Nasya, kitab Nisaria sebagai konsepnya, menentukan perilaku manusia dalam undang-undang syariah. Karena persyaratan fisik dan naluri seorang yang memikirkan Islam dan berpikir hasad, mereka direduksi menjadi kredo Islam, dan seorang memiliki keberadaan Islam. Pinjaman Islam harus menjadi satu-satunya standar umum untuk semua ide setelah konsep Islam, terutama Islam. Dan ketika kita menggunakan iman Islam sebagai satu-satunya ukuran umum kepuasan pragmatis dan realistis, kebutuhan fisik dan naluriah kita, pola sikap Islam, nafsiyah Islam muncul. Oleh karena itu, jika semua tindakan manusia didasarkan pada ahliyal Islam dan nafsiyah Islam, maka seorang muslim, yaitu yang berkarakter Islam, akan tercapai atas dasar itu. Maka seorang muslim, yaitu yang berkarakter Islam, akan tercapai atas dasar itu. Karakter Islam didefinisikan sebagai integrasi holistik antara praktik akliyah dan nafsiyah berdasarkan keyakinan Islam yang melahirkan tindakan. Mungkin cukup sekian pembahasan dari teori kepribadian perspektif agama Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.